Oke, halo Weni. Halo Kak. Oke, hmm, hari ini kita bahas induksi elektro, lanjutan dari medan magnet yang kemarin. Ya, coba share screen dulu. Udah makan siang, Weni? Udah Kak. Ya, oke. Ya, BTW tadi kakak ke KBF. Soalnya seperti ini, fisika. Pagi. Jam berapa tadi? Jam 8 ya? Sampai jam 9 KBF. Lumayan lah. Udah dicoba, Weni, soalnya? Belum sih Kak. Ya, nggak apa-apa. Kita bahas. Soalnya dikit ya, karena induksi memang dikit soalnya. Kalau holiday banyak, nanti kalau misalkan kurang, nanti kakak carikan dari holiday ya. Yang gampang-gampang aja dulu, holiday. Oh ya, kakak masih utang integral kemarin ya. Besok kita bahas. Oke, sebelum ke soal, kita bahas materi dikit. Bentar ya. Jadi materi induksi itu ya ibaratnya cuma satu journey ya. Jadi ya satu topik selesai gitu. Kalau dibilang ada hubungannya dengan yang lain lagi, kayaknya udah nggak ada. Jadi listrik magnet. Oh, ada lagi satu tentang osilasi, apa namanya, arus bolak-balik ya, osilasi, tentang osilasi elektromagnetik, kita arus bolak-balik. Itu terakhir, journey terakhir listrik magnet sampai situ. Terus nanti udah kalau nggak salah ke semester 2 ya, semester 2 itu baru fisika modern, relativitas, kuantum, inti, apalagi radioaktif, gitu-gitulah ya. Dan itu agak abstrak, abstrak, abstrak banget kayaknya. Oke, kita bahas materinya dulu tentang induksi. Induksi elektromagnetik. Jadi, apa itu induksi? Itu induksi ya. Coba kita cek KBBI ya. Kemarin kita ada cek belum, kakak lupa. Coba kita lihat KBBI ya. Apa itu induksi? Kayaknya pernah kita cek, cuma kakak lupa kayaknya. Induksi. Secara ini proses pembangkitan listrik dalam suatu loop yang tertutup oleh arus atau gerak magnetik melalui gerak putar. Oke, jadi itu induksi. Jadi induksi itu pembangkitan tenaga listrik karena adanya arus gitu. Adanya arus maka muncul tenaga listrik. Tenaga listrik di sini berarti tegangan ya. Gitu. Nah di sini yang kita bahas kemarin di journey yang sebelumnya itu tentang medan magnet. Medan magnet itu muncul karena akibatnya arus. Jadi karena ada arus dalam satu rangkaian, misalkan bentuknya seperti ini, lingkaran. Kalau misalkan ada arus jalan di sini, sama putar, mana merah coba ya. Ini loopnya dialiri oleh arus I, jalannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari atas itu berarti searah jarum jam ya. Gitu. Nah kalau arusnya seperti itu, maka medan magnetnya arahnya ke, benar nggak sih? Ya medan magnetnya harusnya ke bawah ya. Gitu. Harusnya ke bawah arah medan magnetnya seperti itu. Nah ini artinya apa? Artinya di journey sebelumnya itu semuanya yang kita bahas itu berasal dari mana? Berasal dari arus medan magnetnya. Nah yang kita bahas sekarang ini adalah penemuan yang tak disengaja gitu. Penemuan yang tak disengaja yang berubah dunia oleh Faraday gitu. Faraday menemukan kalau ternyata medan magnet ini dibalik doang. Medan magnet itu
bisa menghasilkan arus gitu. Tapi tidak di semua, hanya di kondisi tertentu. Ada syarat dan ketentuan berlaku yang di situ. Dan uniknya ceritanya adalah, kalau nggak salah Faraday itu, kalau nggak salah ya, nggak sengaja tersenggol gitu medan magnet, terus kebetulan ada ampere meter di situ, digeser magnetnya, kok ampere meterin kayak ngeheng gitu loh, kayak jalan dikit, terus balik lagi ke nol gitu. Terus digerakin lagi, naik lagi, terus balik lagi ke nol seperti itu. Nah, itu penemuan yang tak disengaja yang keren lah oleh Faraday ya. Si Faraday yang menemukan ini. Jadi dia menemukan kalau adanya medan magnet itu bisa menghasilkan arus gitu. Tapi hanya di kondisi tertentu. Jadi dilakukanlah eksperimen lagi. Sebelum kita bahas ke lebih dalam lagi, kita bahas dulu apa eksperimen yang dilakukan oleh Faraday dan apa hasilnya seperti itu. Jadi eksperimen yang dilakukan simpel. Jadi hanya melibatkan suatu kumparan, ya bisa dibilang solenoid, ya. Tapi nggak solenoid banget. Jadi ibaratnya di sini ada kosong gitu, di kayak lubangnya, tengahnya ada lubang, terus dililit kawat, jadinya kumparan gitu ya. Bisa dibilang induktor nantinya ya. Sekarang kumparan dulu istilahnya. Nah, medan misalkan magnetnya itu magnet batang dengan arah utaranya di sini, arah selatan di sini. Kalau kita bahas medan magnet itu arah garis-garis gaya magnetnya itu dari utara ke selatan ya. Jadi utara itu keluar gitu. Ini keluar di setiap titik keluar, sama seperti ya medan listrik ya, bersama. Jadi sini ke sini, ini ke sini dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau ini diam, ini nggak digerakkan ketika V-nya 0, ya maka tidak ada listrik. Misalkan di sini nanti dirangkai lagi dengan ampere meter misalkan. Jadi di sini bisa kelihatan ampere meter misalkan. Nah, ketika dia didekatkan, misalkan makin masuk, maka terjadi ampere meter ini tanda-tanda apa sih namanya tuh? Ya itulah ya, jarumnya itu bakalan kayak kontak gitu loh, tapi dia nggak konstan sejauh terjadi pergerakan ini. Ketika hanya ada pergerakan itu, maka terjadi perubahan arus. Kalau tidak ada pergerakan, maka dia diam. Seperti itu. Jadi ini juga ada masalah orientasi. Jadi misalkan ketika ini utara ya, kalau misalnya kita gerakin masuk, misalkan aja ya, kalau kita lihat dengan mata yang sebelah sini, ini ada mata, kita lihat di sini, kita lihat misalkan dia searah jarum jam. Kalau misalkan U-nya mendekat. Jadi kalau dia menjauh, orientasinya juga berbeda. Jadinya berlawanan arah jarum jam, counterclockwise gitu. Jadi ada nanti masalah tentang arah arus gitu, arah arus. Nah, arus yang muncul ketika adanya pergerakan ini namanya arus induksi gitu. Arus induksi itu ya arus yang mengalir dalam kumparan ini. Itu kumparan dan nanti selanjutnya pada rangkaian seperti itu. Nah, namanya I induksi yang muncul nanti namanya I induksi. Nah, elektron atau usaha untuk memindahkan elektron, karena di sini elektron bergerak ya. Dari arus itu kan muatan bergerak. Jadi muatan di sini elektron yang bergerak itu dipindahkan, maka usahanya disebut sebagai GGL. Jadi GGL atau usaha untuk memindahkan elektron akibat adanya apa? Akibat adanya perubahan pergerakan di sini itu namanya GGL induksi. Jadi GGL itu bukan, ya bisa dibilang tegangan juga. Kalau pada kasus yang listrik yang kemarin itu bisa dianggap sebagai tegangan, tapi lebih ke usaha ya kalau kita udah bahas di induksi. Jadi GGL itu sebenarnya usaha untuk apa? Memindahkan elektron suatu titik ke titik lain. Seperti itu. Karena kita tahu kalau GGL itu, masih ingat ya, usaha itu adalah Q dikali delta V. Gitu. Jadi beda faktor di sini, masalah muatan saja. Seperti itu. Jadi kita bisa anggap samakanlah tegangan atau beda potensial dengan GGL seperti itu. Bisa. Untuk kasus ini ya, gitu. Nah, selanjutnya baru Faraday paham kalau karena karena adanya pergerakan, makanya baru ada perubahan arus, maka apa yang menyebabkan dia gitu? Apa yang bisa membuat kok bisa timbul arus sih gitu kan, cuma kita gerakin. Yang membuat dia bergerak adalah si medan magnet gitu. Karena kita tahu kalau arah-arah medan magnet itu seperti ini, arahnya
keluar seperti ini. Gitu. Jadi yang membuat itu keluar itu adalah si medan magnet. Tapi lebih detailnya lagi, yang menyentuh si kumparan ini adalah medan magnet dalam satuan luas tertentu. Jadi nggak semua medan magnetnya yang menyentuh si kumparan, tapi hanya si perbagiannya aja. Itu dinamakan sebagai flux magnet. Flux magnet itu adalah medan magnet dikalikan dengan, sebenarnya sih integral tertutup ya, B dot dA. Gitu, cuman supaya memudahkan. Dan kalau di gambar ini B dan DA-nya nggak sejajar ya, sejajar bisa. Jadi B dikali A dikali cos. Kalau ini orientasinya, kalau misalkan di sini I, pasti I cos, I dot I jadi satu, jadi BA doang. Masalah vektor harusnya bisa, tapi jarang soal yang seperti ini. Bahkan soal mekanika pun vektor jarang ya, dikit. Tapi harus terbiasa ya, karena biar nanti di fisika dasar di TBB nggak terkejut. Gitu. Nah, jadi flux medan magnet atau flux magnet ya, biasa dibilang flux magnet. Kalau flux listrik apa simbolnya apa ya, kali kemarin kalau lupa. Kayaknya flux gini ya, P juga. Tapi P-nya ini untuk yang magnet. Kenapa B ya? Maksudnya kenapa simbol magnet B ya? Ini tahu nggak? Kurang tahu, Kak. Sejarahnya kali ya. Jadi di sini biasa ditulis P, E ya. Ini P yang ada H-nya. Nah, ini baru dibaca P ya. PE itu sama dengan integral dari E dot dA. Itu flux listrik. Itu yang tadi baru kakak uji KPF kan ini. Itu kalau flux magnet yang seperti ini. B dot dA sama B dikali A. Biasanya dikali cos alpha. Kenapa dikali cos? Karena dot produk ya. Jadi cos alpha gitu. Jadi kalau untuk mencari berapa sih GGL induksi yang muncul akibat karena ada flux medan listrik ini, itu dinamakan sebagai hukum Faraday. Jadi Faraday menemukan ini, terus ya dijadiin hukum gitu. Karena katanya ini adalah hal yang sangat-sangat mendasar. Hal yang sangat mendasar banget. Sama seperti mekanika, cuman ranahnya di listrik magnet katanya gitu. Hukum Faraday itu katanya adalah GGL induksi itu setara dengan minus dari N. N itu adalah seberapa banyak lilitan kumparan ini dikalikan dengan D flux dt. Jadi seberapa laju perubahan flux tiap detik. Jadi tiap detiknya itu fluxnya berubah atau bertambah atau menembus bidang seberapa banyak dalam persatuan waktu seperti itu. Karena waktunya sangat singkat, kayak cuma tersenggol doang, makanya di sini D ya. D artinya sangat kecil sekali waktunya, makanya pakai kalkulus seperti itu. Jadi kalau untuk yang real life-nya, tapi kalau untuk di sekolah-sekolahan bisa ditulis minus N delta flux delta T. Boleh juga, tapi kurang akurat. Lebih akurat yang pakai ini. Itu waktu infinitesimal namanya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya arus induksi yang mengalir, arus induksi berarti ya GGL-nya dibagi dengan hambatan yang ada di dalam rangkaian. Hambatannya ada ya tergantung hambatan dalam dari tapi nggak perlu ada hambatan dalam juga, karena nggak perlu ada baterai di situ ya supaya arus mengalir gitu. Karena sumbernya dari mana? Sumbernya dari medan magnet gitu. Jadi minus N per R dikali delta D flux dt gitu. Ini yang namanya hukum Faraday. Seperti itu. Apalagi ya? Kalau ada hukum Lenz namanya. Nah, setelah Faraday menemukan ini, si Lenz juga nggak kakak lupa nama aslinya apa, tapi yang penting disebut sebagai hukum Lenz ya. Jadi Lenz ini eksperimen lagi gitu, karena something menarik terjadi kan. Faraday menemukan itu, terus si Lenz juga melakukan eksperimen lagi. Dan hasil eksperimennya adalah mengenai orientasi arah gitu. Jadi arahnya kalau misalkan dalam suatu rangka, nah ya, bentar, pikir dulu contohnya. Misalkan ada kawat bulat, nggak boleh sih yang seperti ini ya. Gitu. Terus kita misalkan berikan medan
perubahan ya, atau kita tulis B ini ya. Nah, medan magnet di sini, jadi di sini gini, kalau kita tahu kalau dari medan magnet di topik sebelumnya, medan magnet arus yang menghasilkan medan magnet. Kalau di sini kebalikannya, di induksi itu kebalikannya, perubahan medan magnet menyebabkan arus gitu. Nah, arus itu nanti memunculkan lagi medan magnet gitu. Dengan medan magnetnya itu yang mengimbangi supaya tidak keterusan gitu. Supaya B di sini yang diberikan tidak keterusan. Artinya punya batasan tertentu. Pembatasan itu akibat karena ada medan magnet hasil dari apa? Arus induksi. Jadi medan magnet munculin arus munculin medan magnet lagi. Nah, medan magnet itu nanti namanya medan magnet induksi gitu. Jadi di sini kalau nah ini masalah arah aja sebenarnya sih. Jadi kalau ada medan magnet ke kiri, harusnya ya, kalau di sini berarti arusnya kan seperti ini ya. Ini 3 dimensi, bayangin ya. Gimana gambarnya? Ya, anggap 3 dimensi. Nah, seperti ini. Gitu. Anggaplah 3 ini X ini ya. Gitu. Kalau medan magnetnya ke arah X negatif, maka kalau kita lihat dari sini ya, kita lihat dengan mata, ini mata. Kita lihat dari sini, maka dia harusnya searah jarum jam. Pakai kaidah tangan kanan, harusnya dia searah jarum jam. Tapi karena di sini bukan medan magnet induksi, tapi medan magnet yang keluarannya gitu. Jadi bukan arahnya seperti ini, tapi kebalikannya. Jadi itu yang menjelaskan juga kenapa hukum Faraday nilainya negatif. Gitu. Jadi kalau dia seperti ini, arahnya counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam, maka arah dari medan magnet induksinya supaya bisa mengimbangi harusnya kemana? Ke situ. Nah, ini B induksi, gitu. Supaya mengimbangi, supaya tidak keterusan. Seperti itu. Jadi ada yang sesuatu something yang mengimbangi itu yang namanya medan magnet induksi. Gitu. Jadi sebenarnya mana yang benar Kak? Yang benar itu adalah yang makanya muncul minus di sini. Seperti itu. Untuk hukum Lenz. Jadi penerapan hukum Lenz itu nanti kalau di soal-soal ya seperti ini. Misalkan ada suatu kawat ini, atau misalkan ini ya, ini ada, ini 2 dimensi doang ya, di 2 dimensi doang. Ada suatu daerah full medan magnetnya itu masuk bidang misalkan. Sabar ya. Nah, terus ada suatu kawatnya juga berupa loop tertutup, misalkan seperti ini. Seperti itu. Kita dengan tangan kita, ini misalkan tangan kita nggak penting gambar, tarik kita ke situ. Nah, artinya apa di situ? Ada perubahan medan magnet gitu. Medan magnetnya kan masuk bidang. Kalau kita tarik ke kanan, maka ada perubahan medan magnetnya. Gitu. Karena di sini kan udah terbatasi ya. Jadi ada perubahan medan magnet. Jadi nanti di dalam dengan kecepatan v ya. Jadi di dalam itu nanti bakalan muncul arus listrik. Nah, arus listrik itu bakalan berlawanan arah atau ya yang negatif, yang kebalikannya gitu. Aslinya kalau misal ini medan magnet ya, kalau dia masuk bidang berarti kan jempol kita masuk ya. Jempol kita masuk harusnya dia kemana? Harusnya dia seperti ini, searah. Tapi menurut hukum Lenz, medan magnet induksinya harusnya supaya mengimbangi harusnya dia ke atas gitu. Kalau yang aslinya yang dikasih medan magnetnya ke bawah, harusnya yang induksinya itu ke atas. Jadi kalau ke atas harusnya berlawanan arah seperti itu. Jadi arahnya harusnya seperti ini. Berlawanan arah jarum jam. Itu penerapannya sebenarnya. Ya, bukan penerapan ya, kasus lain gitulah contohnya. Itu tentang hukum Lenz gitu. Terus apalagi kalau materi induksi ya, Kakak lupa. Apalagi Bani masih ingat? Oh ini. Ada, ya. Gimana? Yang lain itu ada kayak generator itu ya Kak, yang mengubah orientasi sudut. Iya nggak sih Kak? Itu udah ke osilasi sebenarnya. Belum ke itu. Ya induktansi ya. Induksi dan induktansi diri. Induktansi dulu. Jadi induktansi itu apa sih Kak? Gitu. Induktansi kayaknya nggak bisa dijelasin dengan kata-kata ya, karena dia punya definisi tersendiri. Induktansi.
Jadi induktansi itu apa? Induktansi itu bisa dibilang koefisien ya, atau pengali, sama seperti kapasitansi. Kapasitansi itu pengali atau menyatakan seberapa besar kapasitor itu. Induktansi juga hampir sama seperti itu, dia cuma menyatakan ya konstanta gitu. Konstanta tentang apa? Jadi L itu, entar kalau lupa, N dikali flux medan magnet sama dengan L dikali, nah, berarti L definisinya ini sebenarnya sih, L itu adalah N dikali flux medan magnet dibagi dengan arus. Ini definisi dari induktansi. Jadi ada istilah lain yang bentar, satuan dari induktansi di sini, satuan dari flux medan magnet dulu tadi kakak lupa. Satuan dari flux medan magnet, mana flux ya? Oh ini. Flux medan magnet satuannya adalah, masih kan ini apa satuannya? Tesla meter persegi. Ya benar, gak salah. Ya benar. Karena ini Tesla medan magnet, ini meter kuadrat. Betul. Tesla meter persegi. Atau ini sama dengan Weber. WB. Nah, kalau si induktansi, satuannya adalah Henry. Jadi Henry. Ini satuannya adalah benar kalau tadi flux apa? Weber ya. Weber per ampere boleh. Benar. Weber per ampere itu sama dengan Henry. Kalau mu 0, tadi dulu kita pelajari ini, B itu mu 0 dikali I per L gitu ya. Jadi Tesla, supaya dapat Tesla, maka di sini harus kali meter per ampere. Ya kan? Jadi satuan dari mu 0 itu adalah Tesla meter per ampere. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mau ubah satuan ini ke yang ada Henry-nya, bisa nggak? Bisa. Ingat Weber itu tadi apa? Tesla meter kuadrat ya, per ampere, itu sama dengan si Henry. Jadi Tesla meter per ampere itu sama dengan Henry meter ya. Jadi hanya 4 kali 10 pangkat minus 7 Henry meter. Kalau nggak salah ya. Harusnya benar kalau kita hitungnya seperti ini. Ya, oke. Nah, jadi ya satuan dari mu 0 itu permeabilitas ya. Dalam ruang hampa juga bisa seperti ini karena ada definisi induktansi ya. Oke. Ya ini definisi induktansi. Jadi ibaratnya dia cuma suatu pengali gitu. Makanya satuannya unik juga yaitu Henry ya. Dan nggak tahu kenapa Henry. Terus ada istilah lain lagi namanya induktansi diri dan induktansi mutual gitu. Induktansi diri dan induktansi mutual. Apa itu Kak? Seperti simpel aja. Jadi gini. Kita tahu dari hukum Faraday tadi kalau medan arus muncul bisa karena perubahan medan magnet gitu. Kalau misalkan di sini ada suatu kumparan, warna merah ya, coba lihat liritannya. Yuk. Oke. Terus ada kumparan, ada suatu hal yang lain, ada suatu ya oke, boleh link kalau misalkan mau kumparan yang sama juga boleh. Jadi antara kumparan dan kumparan yang memang awalnya tidak punya arus, tapi ya anggaplah salah satunya punya medan magnet. Kalau kita gerakkan salah satunya, maka yang lain misalkan di sini kumparan 1, kita namakan induktansi 1, ini induktansi 1, induktansi 2. Kalau misalkan ini kita gerakkan ke situ, maka yang menghasilkan menghasilkan arus adalah si sini. Gitu. Nah itu definisi dari induktansi diri. Jadi induktansi yang atau arus yang muncul karena apa? Karena ya yang muncul dia sendiri gitu. Ini nggak muncul. Yang ini nggak muncul. Walaupun dia memang yang membuat dia bergerak, dia yang bergerak, tapi dia tidak menghasilkan medan, dia tidak menghasilkan arus. Jadi itu yang namanya induktansi diri. Gitu. Jadi yang menghasilkan arus cuma dia sendiri gitu. Jadi definisinya sama gitu. Jadi untuk mencari GGL biasanya. Jadi arus ini kan hanya mengalir arus di sini, cuman satu doang gitu. Kalau kita mau mencari GGL-nya sama, pakai hukum Faraday. Jadi GGL induksi itu sama dengan minus N D flux dt. Di mana kita tahu kalau N itu kan konstanta ya, bisa kita masukin minus D N flux per dt. Nah, sekarang tadi kita tahu definisi induktansi. Jadi untuk induktansi atau kumparan atau induktor, di sini udah induktor ya, yang mengalami arus atau yang muncul arus
itu L1 sama dengan N dikali flux dibagi dengan arus. Gitu. Jadi N dikali flux itu sama dengan L1 dikali I. Ya, ini kita masukin ke sini. Jadi GGL induksi itu sama dengan minus D L dikali I dibagi dt. Jadi GGL induksi sama dengan minus L1 ya. Jadi kalau secara umum nggak usah pakai angka ya. Jadi DI dt. Gitu. Jadi secara nggak langsung kita tahu kalau nggak harus seperti ini ya, nggak harus karena dua kumparan seperti ini, tapi kalau di dalam satu rangkaian doang, misalkan di sini gitu ya, misalkan ada apa di sini, misalkan ampere meter. Kalau misalkan ampere arus yang di setiap titik pada rangkaian ini berubah-ubah terhadap waktu, setiap waktunya dia berubah-ubah, maka GGL induksinya dinyatakan seperti ini. Gitu. Dinamakan sebagai L ini dinamakan sebagai induktansi diri pengali. Itu. Kalau untuk induktansi mutual gimana? Induktansi mutual terjadi kalau dua-duanya mengalami arus atau dua-duanya kita gerakkan bareng-barengan. Dua-duanya kita gerakkan bareng-barengan, dua-duanya muncul arus listrik. Ketika dua-duanya muncul arus listrik dan kalau misalkan ya biasa sama ya, arus listrik yang terjadi itu sama gitu. Jadi aduh kakak lupa rumusnya apa ya. Mirip, cuman L diganti jadi M gitu. Jadi mutual gitu, mutual induktansi. Jadi untuk di L1 ya, jadi L1 itu adalah N dikali flux per I. L2 juga sama, N dikali flux per I gitu. Coba kakak lupa arusnya sama atau berbeda. Cuman induktasi diri seperti ini. Induktasi mutual itu ketika dua-duanya sama gitu. Sama-sama digerakkan dan kayaknya arusnya juga sama besar ya. Cuman induktansinya yang berbeda. Pengalinya berbeda kayaknya. Kakak ingin nyontek dulu, lupa juga. Nah, bukunya. Induktansi mutual. Jarang-jarang juga sih materi ini keluar ya. Induktansi mutual. Oke. Induktansinya sama. Induktansinya sama. Ini L1, L2 dengan L1 sama dengan L2 sama dengan M ya. Gitu. Arusnya berbeda. Ini arus 1, arus 2. Gitu. Jadi sini GGL1 itu adalah minus dari L1 dikali D flux DI dt kan ya. Jadi kita dapatkan di mana di sini minus dari M DI1 dt. Jadi nanti kalau E2 GGL induksi kedua itu adalah minus M DI2 dt gitu. Mirip-mirip lah gitu. Itu masalah induktansi. Iya. Kayaknya ada satu hal energi ya. Kayaknya energi yang muncul definisi gaya kayaknya. Coba kita bahas tentang energi. Energi magnetik ya kalau nggak salah. Bukan, Deng. Usaha ya kalau nggak salah. Kita mulai dari mana kakak lupa. Usaha itu adalah F dikali S. Gimana kakak lupa dong? Atau dari GGL induksi ya. Jadi GGL induksi itu adalah minus N dikali D flux dt. Atau kita anggap kalau dia konstan, maka B dikali A ya. Jadi anggap di sini satu lilitan doang, jadinya B dikali A. BA per T. Terus, kakak lupa pembuktiannya. Nanti muncul B itu adalah, gaya itu adalah B dikali L dikali V kalau nggak salah ya. Yuk, kira-kira gimana? Oke, kayaknya pakai turunan bisa. Jadi, misalkan ada suatu rangkaian atau loop tertutup ya. Lebarnya X yang bergantung pada bagian infinitesimalnya adalah dx, itu bagian kecil banget ya dx, lebarnya L misalkan. Jadi lebarnya itu adalah L dikali X. Jadi GGL induksi itu adalah minus N dikali dB. Nah, kita anggap di sini medan magnetnya konstan. Misalkan pada suatu daerah di sini, ini daerahnya
medan magnetnya konstan atau uniform atau seragam, semuanya sama dan nggak pernah berubah-ubah gitu ya. Jadi ini masuk bidang ya. Jadi B-nya bisa kita keluarin. Jadi B dikali dA dt. Di mana nah dt ini sekarang mau kita ganti jadi apa ya? Ideal induksi itu sama dengan minus N dikali B dikali D Lx dt. Nah, kita mau turuninnya terhadap dx. Caranya gimana? Ya. Oke. Nggak apa-apa. Berarti ideal induksi sama dengan kalau kita turunkan dx dt bisa ya. L ini kan konstan ya. X itu yang berubah-ubah ya. Jadi min N dikali B dikali L dx dt. Dx dt itu adalah kecepatan gitu. Jadi min N dikali B dikali L dikali V gitu. Jadi GGL induksi itu adalah GGL ya, BLV ya, kakak. Berarti bukan gaya. Jadi kalau misalkan kita anggap minus N itu sama dengan 1, maka GGL induksi, kenapa minus, Kak? Itu hanya menyatakan arah dari hukum Lenz ya. Jadi boleh minus BLV. Gitu. Jadi kalau ditanya arus induksi itu sama dengan ambil GGL induksi dibagi dengan hambatannya. Jadi minus BLV bagi R gitu. Ini tentang hubungan antara GGL induksi dengan medan magnet, dengan L dengan kecepatannya gitu. Terus, masalah daya kalau nggak salah, daya ya. Daya itu adalah gaya dikali kecepatan, benar ya? Di mana daya itu bisa I kuadrat per R. Jadinya kalau kita ambil GGL induksinya ini, I induksinya itu berapa? B kuadrat, L kuadrat, V kuadrat per R. Ya, biasa seperti ini ya, yang sering-sering muncul. Bisa nanti P itu V kuadrat dikali, I kuadrat R ya, maaf. I kuadrat dikali R. Itu sama dengan, ini V kuadrat per R ya. Sama sih sebenarnya. Jadi, I kuadrat berarti B kuadrat, L kuadrat, V kuadrat per R kuadrat dikali R. Jadinya B kuadrat, L kuadrat, V kuadrat per R. Sama lah ya. Gitu. Jadi kira-kira kayak gini aja sih materi induksi. Oh, tentang satu lagi, sebenarnya transformator itu di ini sih osilasi sih, harus belajar arus bolak-balik. Tapi kayaknya nggak dipelajari detail ya. Cuman kalau di SMA, kakak ingat cuma sebatas ini ya, step up, step down untuk mencari arus yang ada hubungan tegangan dengan arus dan lilitan gitu. Yaitu biasa kalau buku-buku tulisnya itu contohnya itu adalah dari tiang listrik ke rumahan, yaitu penurun step down berarti ya. Jadi gini, trafo atau transformat, namanya juga transformator, apa yang diubah? Tegangannya yang diubah gitu. Kita bahas transformator. Ini sebenarnya ini dari bolak-balik gitu, harus bolak-balik dulu, harus dipelajari. Jadi Haliday juga gitu. Haliday itu setelah induksi indutansi baru harus bolak-balik dulu, baru transformator. Ya walaupun materinya juga sebatas itu sih, cuman VIN. Jadi kalau misalkan transformator tadi pengubah tegangan ya, pengubah tegangan. Jadi tegangannya yang berubah. Proses merubah tegangan gimana Kak? Kakak belum tahu kan di hal ini kayaknya belum. Kalau mungkin nanti pas penjurusan kayaknya udah dibahas lebih dalam ya. Tapi di hal ini juga belum dibahas. Jadi gini, contoh nyatanya pengubah tegangan itu ya dari tiang listrik itu tegangannya tinggi banget ke rumah-rumahan. Rumah-rumahan itu tegangannya udah terbagi-bagi. Nah, yang namanya dari tegangan tinggi, kalau V1-nya, misalkan ya, V1-nya itu 10 volt, V2-nya adalah 10 kilovolt gitu. Dari V2 ke V1 itu namanya trafo yang step down. Jadi dia memberi tegangan ke yang rendah gitu. Step up artinya tegangannya naik gitu. Misalkan dari pembangkit listrik yang awalnya tegangannya dikit, terus dia transfer ke kapasitor ya, kapasitor gede kayaknya ya, penyimpan muatan kayaknya. Itu di situ step up gitu. Jadi intinya step up itu ketika tegangannya naik, nah sesuai namanya ya, gampang banget. Step up ketika V-nya naik. Kalau step down ketika V-nya turun. Ini kayaknya materi SMP juga ya kalau nggak salah, fisika kelas 9 kalau nggak salah. Jadi kalau persamaannya gimana Kak? Persamaannya adalah V dengan I berbanding terbalik. Jadi V up
atau V1 ya, V1 per V2 sama dengan I2 per I1 sama dengan N1 per N2. Jadi ibaratnya I yang berbanding terbalik ya. I2 per I1. Ini doang sih kalau materi trafo, cuman ini aja. Kenapa I dan V berkebalikan? Ya karena kalau kita lihat daya itu V dikali I. Gitu. Jadi V berbanding terbalik dengan I. Gitu. Jadi kalau ditanya daya masukan, daya keluaran, ya pakai V dikali I. Jajah dari P. V kali I kuadrat R, V kuadrat per R. Ini materi kita udah selesai kayaknya. Kalau ada kurang lagi nggak ini kayaknya? Udah Kak kayaknya. Udah ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Belum ada Kak. Oke, kalau gitu teruslah kita latihan soal. Ini sebenarnya nomor 1 medan magnet sih, cuman nggak tahu munculnya di induksi. Ya, mau dicoba dulu ini? Iya Kak. Udah Kak. Jawabannya berapa? 5. Oh, ya. Oke, yuk kita bahas. Sebuah batang logam bermassa 1 kilo, panjang 1 meter, diletakkan pada rel logam yang terhubung dengan sumber arus konstan sehingga pada rangkaian mengalir arus sebesar 0,5. Rangkaian tersebut berada pada daerah, oke. Jika koefisien gesekan statik antara batang dan rel adalah 1/4 dan perjalanan berapa B? Oke. Ya kayaknya kayaknya masih medan magnet ya. Cuman kalau katanya maksimum B maksimum agar batang diam, batang yang ini berarti yang bergerak yang ini ya. Ini batang atau di sini kita tulis ini batangnya, yang ini rel ya. Ini dengan ini itu rel gitu. Yang terhubung dengan arus 0,5 ampere gitu. Panjang ini 1 meter. Panjang batang. Nilai B maksimum agar tetap diam. Berarti gaya ada supaya diam berarti sigma F-nya 0 kan? Tapi sigma F apa yang 0 sekarang? Pertama, ini batang bergeraknya kemana emang? Atau ada gaya-gaya apa aja yang bekerja gitu. Kalau kita lihat medan magnetnya kan masuk. Medan magnet masuk. So,
Berarti arus kemana? Arusnya ke situ ya berarti. Ini ada arusnya 0,5 ampere. Kalau arusnya ke situ, pakai kaidah tangan kanan lagi yang B, yang apa ya? Yang ada B, ada Q, ada V. Ya tergantung B-nya kalau B-nya itu apa sih? Kakak lupa. B Q V. Berarti Q dikali V cross B ya. Atau Q B cross V. Tuh kakak lupa pula ini. Kalau B cross V berarti dari B ke V. Arahnya kemana sekarang? Kalau B-nya kan masuk ya. Masuk, masuk berarti sub. Sub. Orientasinya ke situ. Nggak mungkin ya. Kalau pakai kaidah tangan kanan, kakak lupa pula yang tiga jari itu gimana ya? Eh, gaya gaya muatan dengan atau gaya arus ini. Aduh kakak lupa pula. B I dengan F ya. Atau nggak ada gaya? Bentar. Medannya telunjuk kayaknya. Berarti gayanya kemana? Berarti arusnya ke atas ya kalau dari batang. Kalau pakai kaki tangan kanan, ini harusnya naik ya. Ini I. Berarti gayanya ke sini. Itu gaya magnetnya. FB atau FL gaya Lorentz ya. Nah, jadi kalau dia geraknya ke situ, maka gesekannya kemana? Ke sini. F F statis. Jadi supaya setimbang maka FL itu sama dengan Fs gitu. FL-nya tadi B dikali I dikali L ya. Sama dengan mu dikali gaya normal. Gaya normal itu berarti gaya normalnya keluar bidang ya. Gaya normalnya keluar bidang ya. Kalau keluar bidang berarti N. Kalau kita lihat dari secara tiga dimensi, maka N itu keluar bidang, maka gaya berat itu masuk bidang. Jadi N sama dengan mg. Itu. Jadi BIL sama dengan mu dikali M dikali G. Dia tanya B. Jadi mu dikali M dikali G per I dikali L. Jadi seperempat dikali masanya 1 kilogram dikali G. Jadi 10 Newton ya. Dibagi arusnya setengah ampere dikali panjangnya 1 meter. Nah, gitu. Kalau dihitung jadi 20 bagi 4, 5 ya. Tadi jawaban ini berapa? 5, Kak. Oke, betul. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 2. Mau dicoba dulu ini? Iya, Kak. Oke.
Udah, Kak. Jawabannya, E. oke, kita cek. Sebuah kawat tertutup berbentuk persegi, luasnya 0,02. Oke, diletakkan pada bidang datar. Medan magnet seragam diberikan pada, oke. Berarti menembus ke dalam bidang. Menembus berarti menjauhi pembaca. Berarti masuk ya. Oke, terus apa lagi katanya? Medan magnet diturunkan dengan laju tetap sebesar 2 kali 10 pangkat minus 4 Tesla per detik. Jadi itu D flux, oh dB ya. dB/dt. dB/dt itu adalah 2 dikali 10 pangkat minus 4 Tesla per detik. Hambatan kawat 1 omega UR ya. 1 omega, maka besar arah arus induksi yang timbul. Berapa arah arus induksi yang timbul? Oke. Jadi untuk mencari I berarti kita perlu apa? GGL induksi ya. Kalau R-nya kan tadi diketahui. Cara cari GGL induksi pakai hukum Faraday. GGL induksi, GGL akibat adanya perubahan medan magnet ya. Jadi perubahan flux ya, lebih tepatnya perubahan flux. Minus N dikali D flux dt gitu. Nah, GGL induksi sama dengan minus N di sini karena ya nggak ada lilitan ya. Jadi anggap aja 1, jadi minus dari D. Oke, flux itu berarti B dikali A. Nah, di sini luas penampangnya konstan gitu. Berarti minus A dikali dB dt. Yang konstan itu yang dikeluarin. Karena B-nya berubah. dB dt di mana nilainya adalah 2 dikali 10 pangkat minus. Jadi A-nya tadi 0,02 meter kuadrat dikalikan dengan dB dt. dB dt itu nilainya tadi 2 dikali 10 pangkat minus 4 Tesla per detik. Jadi GGL induksinya adalah minus dari 0,2 kali 4 kali 10 pangkat minus 6 ya Tesla per detik. Nah, jadi arus induksinya adalah minus 4 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini Tesla atau langsung volt ya. Ini volt, di sini 1 omega. Nilainya adalah minus 4 dikali 10 pangkat minus 6 ampere. Minus menandakan kalau arah arusnya itu sebenarnya kita salah ngambil loop berarti ya. Jadi kalau kita salah ngambil loop, arusnya berlawanan arah dengan yang sebenarnya, seperti itu. Ya, sesuai dengan hukum Lenz ya. Jadi jawabannya, minus 6 atau berapa nih? Kakak salah ya? Hambatannya itu 0,1, Kak. Oh, Bukan 1. 0, oh, thank you, 0,1 ya. Oke. Jadi di sini 0,1, jadi kali 10, ya minus 5. Ya, jawabannya D. E. Nah, oke, arahnya sekarang. Arahnya gimana, Kak? Kalau dia masuk, pakai kayak tangan kanan yang jempol dengan 4 jari ya. Kalau dia masuk, harusnya kemana? Harusnya searah. Seharusnya searah. Enggak. Bukan ya, apa istilahnya? Ya, seharusnya ya. Seharusnya searah. Cuman karena ada hukum Lenz, minus. Harusnya kebalikan. Harusnya berlawanan arah jarum jamnya. Jawabannya E. Itu. Atau kalau mau gampang, atau cara hafalnya gampang itu supaya nggak kelupaan juga, berarti pakai medan magnet induksi. Kalau ini kan medan magnet yang membuat arus, memunculkan arus. Berarti untuk mengimbanginya pakai medan magnet yang hasil arus induksi. Itu arus menghasilkan medan magnet. Nah, itu medan magnetnya induksi. Medan magnet induksi berarti berkebalikan dengan medan magnet yang di soal ini. Jadi arahnya muncul ke bidang berarti melawan arah ya. Boleh juga sih. Ya, yang penting dibalik lah gitu. Ya, lanjut nomor 3. Mau dicoba dulu nih? Iya, Kak. Oke, boleh.
Udah, Kak. Jawabannya 4,2 volt B. ini gampang ya. Kalau ada kata-kata induktansi, ya ingat-ingat lagi definisi induktansi. Apa katanya? Induktansi itu adalah N dikali flux magnet per arus gitu. Jadi kalau mau cari di sini ada hubungan apa? GGL-nya. Oh dia nanya GGL-nya. Ya udah, berarti GGL itu pakai aku Faraday. GGL-nya adalah minus N dikali D flux dt. Itu dimana ini sama dengan minus N minus D N flux dt. Jadinya N dikali flux itu berarti L dikali I ya. Jadi minus D L I dt gitu. Karena berubah arus berarti nanti dapatnya minus L dikali DI dt gitu. Nah, ya udah apa sih tadi? Induktansi ada. Oke, gampang. Berarti induktansinya tadi 700 geser. 700 mili Henry. Berarti minus 700 dikali 10 pangkat minus 3 Henry. Ya nggak usah lah ya, nanti intinya belakangnya volt gitu. Asalkan semuanya udah SI. Dikali DI dt. DI dt beri perubahan terhadap waktu. Dari 200 menjadi 80, maka perubahannya negatif. Minus 160 kali 10 pangkat minus 3 ampere dibagi dengan waktunya. Waktunya itu 0,02 detik ya. 2 kali 10 pangkat minus 2 sekon. Ya pokoknya nanti di sini volt ya. Jadi kalau dihitung ini 10 pangkat minus 1, jadi di sini 10 pangkat minus 4 ya. Jadi minus habis 10 pangkat minus 4. Ini kalau dibagi jadi 80 dikali 7, 56. Tuh, ada jawaban. 120 ya. Maaf, bukan 260, berarti 120 ya. Ya 200 kurang 80 kan? Iya, 120. Jadi ini dicoret jadi 60 dikali 7 yang 42. Yang ada angka 42-nya sih, 4.200. Ini volt. Gitu. Jadi 0,42 kalau mau milih berarti sebelum minus 3. Jadi 4.200 atau kalau mau minus 3 berarti kali 10 angkat minus 3 volt ya. Terusnya 0,42 volt. Kalau salah hitung ya. Harusnya enggak 42.000 ya, Kak. Kali 10 pangkat minus 4. 42.000. Oh iya benar, 30 ya. Ya, ya ada 30. Ini 4.200 milivolt atau sama dengan ya 4,2 volt ya. Thank you, wait. Udah hitung-hitungannya. Ya kita lanjut. Tadi ini jawab B juga ya. Iya, Kak. Oke, tidak benar ya. Lanjut nomor 4. Mau dicoba dulu ini? Iya, Kak. Oke.
Udah, Kak. Jawabannya B. kita cek. Sebuah kumparan ada 1.000 lilitan dengan teras kayu berdiameter. Oke, jadi dililit kayu panjang kayak gini. Ada 1.000 lilitan, gitu. Ada 1.000 lilitannya. Diameter dari si batang ini adalah 4 cm. Oke, nanti jari-jarinya 0,002 atau 2 dikali 10⁻⁻² meter ya. N-nya ada 1.000. Lagi, kumparan itu memiliki hambatan 4 ohm, 400 ohm, 400 ohmega. Dan dihubungkan seri dengan galvanometer yang hambatan, oke. Ya udah, kalau hambatannya seri berarti dijumlahin aja ya. Jadi R totalnya 600 gitu.
Apabila medan magnet sebesar 0,015 yang melalui kumparan tiba-tiba dihilangkan, maka jumlah muatan listrik yang mengalir lewat galvanometer. Jumlah muatan listrik berarti ada hubungannya dengan arus, ingat. Karena arus itu adalah muatan yang mengalir gitu. I itu dq dt ya, ingat. Terus ditanya Q berarti I dikali T. Ya, masalahnya ada T-nya nggak? Tiba-tiba dihilangkan, berarti dalam waktu yang sangat singkat ya. Jumlah muatan listrik yang mengalir lewat galvanometer berapa coulomb? Eh, no problem kayaknya kalau kita pakai hukum Faraday. Kalau kita pakai hukum Faraday, maka GGL induksi itu apa? Minus N dikali dP, d flux, ya dP sih, dt ya. Dimana di sini B dengan A-nya konstan. Terhadap waktu konstan. Ya kan? Medan magnetnya konstan. Bentar ya. Jadi GGL induksi itu sama dengan minus 1000 dikali B dikali A. Medan magnetnya tadi 0,015 Tesla. Dikalikan dengan flux medan magnet E dikali A berarti Pi dikali 4 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat ya. Dibagi dengan dt. Nggak tahu. Dt-nya diketahui. Oke, bentar ya. I itu kan juga GGL induksi per R ya. Jadi kalau kita gabungin berarti GGL induksi per R sama dengan dq dt. dq dt ya. Di mana GGL induksi itu tadi minus N dikali D flux bed magnet per R dikali dt ya. dq dt. Nah ini bisa dihapus. Ya dt-nya habis ya. Oke boleh. Jadi Q-nya adalah minus N dikali B dikali A dibagi R. Ya boleh sih sebenarnya. Ini aja ya. Hukum Faraday juga. Minus 1000 dikali medan magnetnya 0,015 Tesla. A-nya tadi Pi dikali 4 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dibagi dengan hambatan dalam 600 ohm. Jadi Q-nya adalah, ya hitung, ada Pi ya. Pi-nya cuma 1 berarti Pi. Terus 4 dikali 0,5. Bentar, nolnya dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 15 dikali 4 itu 60. 60 dengan bawahnya 600, coret 1, 0. Jadi 10 pangkat minus 3 ya. 10 pangkat minus 5 ya. Coulomb. Jawabannya ya, betul. Jawabannya B ya. Udah paham ini sampai sini? Paham, Kak? Oke, yuk kita lanjut. Wait. Ya, nomor 5. Mau dicoba dulu ini? Iya, Kak. Oke. Soal induksi gitu-gitu mulu ya. Idenya itu aja. Oke.
Udah, Kak. Jawabannya B. B. Nomor 5. UM Undip 2010. Jadul banget ya. Suatu lub kawat berbentuk persegi panjang yang terdiri dari 25 lilitan dengan luas penampang 50, ya pokoknya itu luasnya diketahui ya, berada di atas meja. Kawat tersebut diberikan medan magnet dengan ya ini yang arahnya tegak lurus ke bawah meja. Oke, kayak tadi ya, mirip ya. Mirip ya. Terus di medan magnetnya ke sini. Gitu. Kalau magnet ke bawah berarti medan magnet induksinya ke atas. Medan magnet induksinya ke atas berarti arahnya searah jarum jam harusnya ya, dilihat dari atas. Kalau dilihat dari atas berlawanan arah jarum jam. Ya benar. Jika kawat hambatan bergerak sebesar 2 ohm, besar arah oke. Ya udah biasa ya. Jadi GGL induksi minus N dikali D flux magnet per dt. Jadi minus dari 25 lilitan dikali D. Oke, ini medan magnetnya. Berarti A-nya konstan ya. Penampangnya konstan berarti 50 cm kuadrat atau 50 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Turunan dari ini dan saat T-nya 1. Jadi D flux magnet dt itu adalah 4T plus 4. Pokoknya ini semuanya sistemnya volt ya. Gitu. Volt. Saat T-nya 1, maka GGL induksi bernilai 48 ya. 8 dikali 25 itu 200, 200, 200 dikali 50, 1000. 1000 berarti 10 pangkat minus 1 volt ya. Minus. Jadi arus induksinya itu adalah minus 0,1 volt dibagi dengan berapa hambatannya itu 2 ohm ya. Jadinya minus 0,05 ampere. Aduh, salah koma lagi nih. Salah nggak? 4 kali 1, 4. 8, 8 kali 25, 200. 200 kali 50, 1000. Ya kan? Ya nggak nih? 1000 dikali Benar, Kak. 10. Ya kan ya? Harusnya benar ya nih. Ya berlawanan sih. Ini pas 0,5 atau 0,005 juga? 0,05 juga. Punya saya pas, Kak. Kok bisa ya? Gue salah di mana ya? 50 cm kuadrat ke meter kuadrat minus 4. Turunannya 4T plus 4. 4 kali 1, 4. 4 tambah 4, 8. 8 kali 25, 200 kan ya? Ya 200. 200 kali 50, 10.000 ya? Iya, Ya, 200 harusnya. ya. 10.000 ya. 10.000 berarti ini 1. Minus 1 volt. Minus 1 volt berarti minus 0,5 ampere. Oke, lanjut nomor 6. Mau dicoba dulu ini? Iya, Kak. Boleh.
Udah, Kak. Jawabannya? 8. Oke, yuk kita lihat. Toroida ideal apa? Memiliki 1000 lilitan dengan jari-jari, ya oke, 2,5. Kumparan yang tadi 5 lilitan dililitkan pada toroida tersebut, penampang lintang toroida dan itu dan arusnya kalau ada berubah arus berarti DIDT biasanya ya. Nah, di dalam kumparan timbul GGL imbas yang ke GGS ya. Berapa? Oke, GGL induksi itu adalah minus dari induktansi. Induktansi. Oke, boleh. Minus dari induktansi dikali DI DT ya. Nah, sekarang induktansi itu apa? Nah, induktansi itu tadi definisinya N dikali flux, N dikali flux per arus. Apa ya? Hmm. Kita pakai hukum Faraday dulu deh ya. Jadi GGL induksi itu adalah minus N dikali D flux dt gitu. Dimana medan magnetnya nggak ada di sini. Ya, medan magnetnya nggak ada, tapi luas penampangnya ada. Berarti oke, karena ini diketahui kayaknya langsung BA per T ya. Jadi N dikali B dikali A per T. Dimana medan magnet untuk toroida itu adalah mu 0 dikali I dikali lilitan. Nah, lilitannya siapa? Nah, ini GGL induksi yang mau kita cari itu adalah GGL siapa? Kumparan. Ya, kumparan ya. Yang mau kita cari itu adalah kumparan. Jadi N-nya ini 5 lilitan. Jadi kalau di toroidanya ini yang 1000 ya. Dibagikan dengan 2 pi R atau kelilingnya. 2 pi dikali R. Terus kita kalikan dengan A, kita bagi dengan T. Dia nanya apa? Ya udah ini, dia nanya GGL ini kan. Berarti GGL ini tinggal dihitung. Jadi minus 5 dikali mu 0 itu 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali arus. Nah, arus berat oke, berarti DI DT harusnya ya. Ini harusnya DI DT ya. Harusnya DI DT. DI DT-nya berarti 2 2 ampere. 2 ampere per detik. Jadi I per T itu langsung aja 2 ya. 2 terus dikalikan dengan N lagi 1000 terus dikalikan dengan luas penampangnya. Luas penampangnya itu tadi 2 kali 10 pangkat minus 3. Kita bagi dengan 2, 3 pi dikali jari-jarinya 0,5 setengah ya. Gitu, ini habis. Terus 5 dikali 4, 20. 20 kali 2, 40. 40 kali 2, 80. Ya, ada angka 8 nih ya. Jadi minus 80, ini pi-nya habis. Sisanya 0 ya, ini habis. Sisanya 10 pangkat minus 7 volt. Jadi GGL induksi adalah minus 8 mikrovolt. Benar, jawabannya B. Oke, yuk lanjut nomor 7. Oke, mau dicoba dulu ini? Iya, Kak. Oke.
Kok saya masih agak bingung ya Kak sama soalnya. Bingung karena Bingung efisiensi. aja sih Kak. Oh ya, ya nggak apa-apa. Ingat kalau efisiensi itu hitungnya dari kalau nggak energi ya daya. Jadi kalau dari apa ya? Kayak makin gelap ya di sini. Kalau dari ngitung yang ada efisiensinya itu biasa energi itu. Energi ya daya juga energi kan? Energi persatuan waktu. Jadi hitung efisiensi tetap dari daya atau energi gitu. Kita coba lihat soalnya dulu. Sebuah transformator step up digunakan untuk mengubah tegangan 50 menjadi oke. Dari tegangan rendah ke tegangan tinggi step up. Kumparan sekunder dibutuhkan 60 watt. Nah, berarti bila efisiensinya 60%, maka kuat arus yang oke. Berarti yang daya awal, ini kan daya akhir atau daya sekunder ya. Daya sekunder itu eh, yang 200 volt itu yang sekunder gitu ya. Jadi kumparan sekunder itu 60 watt. Jadi ini kita namakan P sekunder. Jadi P apa namanya primer ya. Oke. P primer kalau dikalikan dengan efisiensi jadinya P sekunder. Karena yang diubah itu hanya 60%. 60% dari apa? 60% dari daya awal. 60% dari daya awal itu jadinya 60 watt. Jadi awal tuh berapa? Nah, cari dulu. Karena dia ya arus kan ya, ya berarti P itu berarti apa? V dikali I ya. Jadi V primer atau langsung gini. PP itu adalah PS dibagi efisiensi. Jadi PS-nya tadi 60 watt dibagi 0,6. Jadinya 600 100 ya ada 100 ya 100 watt. Nah, ternyata kalau awalnya 100 watt nih di primer, efisiensinya 60%. Efisiensi artinya yang terpakai gitu, yang terpakai atau yang terubah itu cuma 60%. Jadinya sekundernya 60 watt gitu. Ya, itu berarti daya primernya adalah 100 watt gitu. Kalau gitu ditanya kuat arus gimana? Ya udah berarti PVP dikali IP ya sama dengan 100 watt. Jadi VP-nya atau IP-nya berarti 100 watt dibagi dengan voltnya, volt untuk primer 50 ya, 50 volt. Jadinya 2 ampere gitu. Jawabannya C. Gitu ini paham? Iya paham Kak. Oke. Kalau gitu lanjut nomor 5. Nomor 9 cuma biasa sih, cuma pakai sinus doang. Ya, nomor 8 mau dicoba dulu ini. Iya Kak. Oke. Ke Bandung dari semalam hujan mulu. Hujannya deras banget.
Udah, Kak. Jawabannya? 11/8. Oh, oke, kita lihat. Perbandingan jumlah lilitan kawat kumparan primer dan sekunder trafo adalah 1:5. Keduanya yang sekunder ya. Tegangan dan kuat arus inputnya atau primer itu 20 dan 3. Berarti ini VP, ini IP. Jika daya rata-rata yang berubah menjadi kalor pada transformator tersebut adalah 5 watt dan tegangan keluarannya 40, ini VS, maka IS. Hmm, bentar. Daya rata-rata yang berubah menjadi kalor itu 5. Yang berubah menjadi kalor 5. Berarti yang keluar jadi berapa ini? Oh ya, bentar. Daya awalnya belum kelihatan ya. Daya awal PP itu adalah VP dikali IP. Berartinya 20 volt dikali 3 ampere jadinya 60 watt. Awalnya 60 watt. Hilang 5 jadinya berapa ini yang keluarannya? 55 ya, Kak? Iya, betul. Nah, inilah 55 watt yang dikeluarin. Di mana ini VS dikali IS sama dengan 55 watt. Jadi VS-nya adalah 40 volt dikalikan dengan IS sama dengan 55 watt. Jadi I sekundernya adalah 55 per 40 ampere sama dengan 11/8 ya benar. Cobanya deh. Begitu. Jadi kalau hitung daya gak ada pengaruhnya sama si lilitan gitu ya. Cuman perbandingannya saja. Kalau semakin banyak lilitan, semakin besar tegangan, semakin kecil arus gitu aja. Lanjut nomor nih terakhir. Nomor 9. Mari coba dulu ini. Iya, Kak. Oke.
Udah, Kak. Jawabannya? C. Ya, kita cek. Sebuah kumparan ada 40 lilitan dan hambatan per ohm berada pada medan magnet yang arahnya sejajar dengan sumbu kumparan. Medan magnet sejajar dengan sumbu kumparan. Oke. Flux magnet yang memasuki kumparan berubah terhadap waktu sesuai dengan persamaan ini. Fluxnya ini ya. Berapa KGL maksimum dan arus maksimum? Gampang kayaknya ya, biasa aja. Jadi GGL induksi itu adalah minus N dikali D flux DT. Gitu. Jadi negatif 40 lilitan dikali turunan ini terhadap waktu, berarti turunan dari ini. Ini konstanta. Sinus berarti fungsi T-nya ya. Sin 3000 T gitu ya. Sin 3000 T kalau diturunin jadi cos D dt dari ini adalah cos dari 3000 T dikalikan dengan 3000. Gitu ya. Jadi minus 40 kali minus 40 kali 3000 dikali 10 pangkat minus 4 dikali dengan kosinus dari 3000 T. Gitu. Jadinya berapa nih kalau dihitung? Ini ada 4, ini 4, ini habis ya. Jadi minus 12. Minus 12 cos 3000 T. Nah, ini GGL induksi. GGL induksi maksimum saat nilainya 12 ya, 12 volt. Gitu. Ya, jadi arus induksi ambil 12 volt dibagi 4 ohm, jadinya 3 ampere. B atau C, ini? Tadi saya jawab C, Kak. Oh, C, oke, mantap. Nah, udah berarti. Udah gitu aja materi induksi, nggak susah ya. Cuma nanti lebih ribet setelah ini, yaitu osilasi, apa namanya, arus bolak-balik. Ribet ya, tapi kalau susah sih nggak susah banget. Oke, ada pertanyaan Weni sejauh ini? Enggak ada, Kak. Nggak ada ya. Oke. Nah kalau gitu nanti besok kita bahas integral lagi ya Weni. Iya. Minggu depan berarti harus bolak-balik. Iya, Kak. Oke, mau. Tapi kayaknya soal PTN jarang ya. Mungkin nanti kakak, misalnya soal SBM. Kalau soal mandiri kayaknya banyak, lumayan. Kayaknya ya, nggak tahu. Atau sedikit induksi juga, nggak tahu juga. Nanti kakak, kalau kurang nih kakak tambahin ya variasi soal lainnya. Oke, ya. Nanti minggu depan kita bahas itu. Oh iya, terus setelah integral, ini mau bahas apa? Kalau matematika saya sebenarnya kalau dari materinya udah semua sih, Kak. Belajar sendiri. Cuma masih kurang lancar aja pas ngerjain soal. Jadi kayaknya bahas soal random gitu aja gimana, Kak? Boleh, kalau mau bahas soal random atau bahas soal terawat kakak kemarin, mau nggak? Iya, boleh, Kak. Kakak kan buat ada berapa soal ya? Karena kalau di Wangsit, ini udah pelajari semua kan ya? Udah sih, Kak. Tuh, jadi Wangsit udah lengkap gitu. Jadi kita berarti kok anggap soal-soal SBM gitu, ini udah pelajari ya. Jadi yang tahu-tahu juga, jadi ambil soal tryout kakak aja yang kakak kemarin kan buat 3 tryout ya, 3 paket. Satu paketnya 20 soal. Jadi nanti kita bagi-bagi lah, kita lihat per hari ini kita cukup berapa gitu. Atau mau dibagi satu hari, satu pertemuan mau berapa gitu. Ini mau berapa? Ya kakak bagi-bagi dulu nih. Secukupnya waktunya aja sih, Kak. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya nanti kakak kumpulin segubrek ya. Nanti Weni coba-coba dulu. Nanti baru kita bahas ya. Iya, Kak. Oke, kalau gitu nanti jumpa besok ya. Besok jam berapa ya? Jam 1 ya? Iya, jam 1. Oke. Nah, see you Weni. Sudah boleh leave. Ya, makasih, Kak. Sama-sama.